Kadang nggak ada pilihan. Nah, itu dia Nggak ada sebenarnya. pilihan, mau nggak mau harus terima daripada dia sengsara kan gitu. Itulah dia. Jadi yang gua maksud tuh gini, seandainya kalian adalah wanita-wanita yang tidak siap untuk dipoligami, sampaikan itu kepada Allah. Doa-doa aja semoga lu nggak dipoligami. Udah. Bener nggak usah dulu. Sepakat. Karena gini, coba antum cek itu fankihu ma taba lakum minan nisa sulasa wa ruba, ya kan? Sediakan para ulama depan saya saat ini, siapapun ulamanya, ada nggak menyatakan hukumnya? Itu tidak ada. Masalah hukum ya, wajib, sunnah, nggak ada. Hanya diperbolehkan, karena ulama tidak memberanikan sampai berfatwa wajib. Kalau wajib berarti hukumnya haram. Kalau sunnah berarti hukumnya bid'ah, kan gitu kan? Kalau kita nggak bersih 3-4-2 itu enggak, berarti kan satu bid'ah dong, kan lawan katanya. Kalau wajib berarti lawan katanya istri satu haram dong, kan gitu. Iya. Memang benar. Islam tuh memberikan solusi, intinya seperti itu. Jadi perempuan pun coba lemah lembutkan hatinya atas dalil tersebut. Jangan tolak dalil tersebut, ya kan? Itu kami nggak menolak, Bang. Kalau kami menolak, iya. udah bagus. Berarti kita menolak firman Tuhan itu. Yang gua maksud tadi, orang yang menolak dalil itu. Jadi apalagi kita debater, ketika ngomongin dalil lain kita berapi-api. Ketika sampai di situ lembek kita. Bener gak? Ya. Nah, gue yang paling gue nggak suka tuh satu orang yang menyatakan apa itu poligami satu aja, itu nggak usah. Kenapa? Orang yang begitulah yang bakalan kena tuh kata-kata. Nah, paham ya? Anak-anak mengartikan ya, Pak ya. Contoh ya, saya nggak mau dipoligami, dan itu termasuk doa. Takutnya termasuk doa. Andai kata kamu nggak mau poligami dan Allah mengambil ruh dari jasad suamimu, itu gimana? Atau ternyata teman-teman perempuan, nauzubillahnya saya nggak mendoakan ya, tidak bisa menghasilkan anak. Berapa hampanya dunia ini? Ini poligami. Mau bilang apa lu? Bilang apa? Jadi jangan kau haramkan apa yang dihalalkan Tuhan. Itu aja. Itu dikasih merupakan satu kehalalan. Kok diharamkan? Ya maksudnya di sini kan itu kembali kepada Allah, maksudnya gitu loh ya kan, Pak ya. Betul. Ya jodoh tuh kadang-kadang gini. Jodoh milik Allah, milik Tuhan, ya kan? Lagi langsung amin kan gitu kan? Jodoh kan kalau giliran dipoligami, langsung dia nggak setuju. Kan udah tahu jodoh milik Allah, kita nggak tahu kedepannya kan gitu. Ini yang terkadang perempuan yang agak repot ini. Mereka kemudian mencuri, membunuh, lalu kemudian mereka beramal soleh. Mana makna soleh? Orang-orang yang berserah diri terhadap ajaran atau perintah amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertaubat mereka, maka mereka masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Wa yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Arti masuk itu surga. Yes, Islam sama dengan orang yang masuk Islam lalu kemudian melakukan dosa-dosa maksiat, kemudian mereka bertaubat, masuk surga. Masuk surga. Lalu bagaimana mereka yang tidak bertaubat? Melakukan persinahan, kemudian mereka membunuh, mereka mencuri, mati tidak bertaubat. Selama dia tidak kemudian menyekutukan Allah, maka akhir daripada hidupnya dakhalal jannah, masuk ke dalam
surga. Berarti soalnya dia lupa bertaubat sih. Tapi itu kembali kepada Allah. Allah sudah menjanjikan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagaimana dengan sebaliknya? Orang tidak berzina, orang tidak berbuat maksiat, tetapi tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ya sama doang. Percuma mereka tidak melakukan persinahan, percuma mereka tidak melakukan kemudian perbuatan maksiat, tetapi mereka mengingkari Allah, ya dahalal nar, masuk ke dalam neraka jahanam. Itu kebalikannya. Jadi kalau mau masuk surga, ada itu neraka. Itu sudah janji Allah. Dan kalau Allah sudah menjanji, tak akan ada yang bisa merubah janji itu. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya kemudian pemberi janji. Nah ini sahabat-sahabat. Jadi kalau misalnya dikatakan, wah saya bagus dong, enak dong masuk Islam. Kenapa? Oh, surga. Tapi saya bersinah terus, saya mencuri. Oh, tidak begitu kaidahnya. Anda jatuh kepada kemunafikan. Orang munafik itu justru kekal di neraka, bahaya. Yang dimaksud di sana, selama dia melakukan dosa apapun, kemudian menyesali perbuatan tersebut, tidak menyekutukan Allah, mati dia, maka dia dikategorikan penghuni surga. Meskipun mungkin dibersihkan di dalam neraka dulu. Seperti di dalam kitab Mazmur juga, ada yang masuk neraka, lalu kemudian setelah dibersihkan di neraka, mereka orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah, orang Nasrani yang beriman kepada Allah pada zamannya, maka mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Begitu, saudara. Saya sambil ngetik ya. Masya Allah. Makasih Gerunda. Sama-sama Bun. Hati-hati di jalan. Tapi ada pola yang selama ini kita dengarkan dalam diskusi lintas agama itu, dosa itu bisa ditebus dengan ditimpakan kepada satu orang. Saya ulang ya teman-teman. Sering kita diskusi di sini, dosanya itu dijamin ditebus dengan matinya satu orang di tiang salib. Ini kepercayaan yang tidak bisa kita mencampurinya gitu, kecuali dengan ya dakwah, saling memberikan informasi. Banyuma juga sering memberikan argumentasi yang valid bahwa tidak ada hal yang demikian di ajaran para nabi. Dosa ditanggung masing-masing, bukan ditimpahkan kepada satu orang, apalagi dengan cara seperti itu. Gimana menyikapi itu Banyuma? Apakah berhasil dakwah kita? Gimana Bang Hendi? Apakah dakwah kita berhasil bahwa dosa ditanggung masing-masing, bukan ditimpahkan kepada satu orang untuk menebusnya? Ya, kalau di dalam agama Islam, dosa itu ditanggung masing-masing. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Dalam surah Al-Fatir ayat 18. Jadi tak ada kemudian orang menanggung dosa orang lain. Itu enggak ada. Malah kalau kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam kitab Amsal ya, Amsal 15, di situ dikatakan bahwa orang
yang kemudian menyatakan diri mereka mengikuti bahwa orang yang percaya di Amsal 17 maksud saya nomor 15, orang yang menganggap bahwasanya dosa itu bisa dilimpahkan kepada orang lain itu adalah sebuah kebodohan dan merupakan sebuah kekejian. Coba dibaca di dalam Amsal 17 nomor 15. Di situ dikatakan begini, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya ulang. Membenarkan orang fasik, artinya orang bersalah dibenarkan, dengan menjadikan orang benar menjadi korban penebus, maka itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 17 nomor 15. Nomor 18-nya, orang yang tidak berakal budi adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi orang yang dikatakan orang tidak berakal adalah dia yang menanggung dosa orang lain. Setuju untuk menanggungkan dosanya kepada orang itu adalah orang yang tidak berakal. Nah, Al-Quran memberikan kemudian solusi. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wisara ukhara. Wa in tada'u qalatu ila himliha. Nah itu, ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana za qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Itu kata Quran. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan ibadah salat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, kata Allah, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah tempat kembali. Ini kata Quran. Jadi tidak ada dalam Al-Quran itu dosa ditanggung oleh manusia, oleh orang lain. Wala taziru waziratun wisara ukhara. Itu tidak ada. Tidak ada kemudian dosa kita ditanggung sama orang, itu nggak ada dalam Islam. Al-Quran surah apa tadi? Surah Al-Fatir. Masya Allah. Insya Allah ayat 18. Jadi seperti itu. Nah, kata Al-Quran demikian adanya. Tapi kata mereka dosa ditanggung oleh orang lain. Nah, kena tampar space kiri kanan bolak-balik oleh Amsal 17 nomor 5. Kena pasal dia. Di situ diterangkan membenarkan orang fasik, orang jahat maksudnya, dan mempersalahkan orang benar, menjadikan orang benar itu sebagai terdakwa. Sementara orang fasik yang dibebaskan, orang benar kemudian yang ditahan. Kata Bible, di kitabnya orang Yahudi, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di Amsal 6 nomor 16 juga demikian adanya. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kalau Yesus ini adalah orang benar, lalu dibunuh, maka itu bukan menebus dosa berdasarkan dalil, tetapi membangkitkan kekejian dan amarah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau yang disalibkan ternyata adalah orang fasik, yang disalibkan ternyata adalah pengkhianat, baru sesuai dengan kaidah, baru selaras dengan kitabnya orang Yahudi. Tapi kalau orang benar, itu adalah kekejian. Maka kalau itu kekejian, maka mustahile Tuhan kemudian merubah tatanan yang ada di dalam ketetapannya sendiri. Seperti di kitab Amsal, di kitab Keluaran, dan seterusnya. Tapi kita mengalir saja, karena itu bukan tanggung jawab kita, itu adalah tanggung jawab saudara kita Kristen, karena mereka yang menggunakan kitab itu. Pola kita kembali kepada Al-Quranul Karim, bahwa dalam Islam, wala taziru waziratun wisara ukhara wa in tada'u muskalatu illa
himliha la yuhmal minhu syai'a. Itu kata Quran. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Masya Allah. Dan juga kita lihat bagaimana di dalam kitabnya orang Kristen, misalnya dalam Yohanes 5 nomor 29, kata Yesus, manusia, benar itu ya, Yohanes 5 nomor 29 ya, manusia akan dibangkitkan orang benar untuk hidup kekal di surga, dan dibangkitkannya orang yang bersalah sesuai dengan perbuatannya akan dihakimi di dalam neraka. Itu dalil. Mudah-mudahan saya tidak keliru berdasarkan Yohanes 5:29. Betul itu akhi? Yohanes 5 nomor 29, manusia dibangkitkan dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Betul ya? Betul? Betul? Betul. Ah, subhanallah. Insya Allah. Kita hanya sekedar mengingatkan saudara kita non-muslim bahwa data itu, dalil itu ada di kitab mereka. Mudah-mudahan mereka bisa pelajari lebih dalam lagi. Demikian dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Begitu? Penutup. Oh, penutup. Belum. Silakan. Ada lagi bayaran. Iya, ada lagi topik yang sangat menarik. Ini perlu Bisa dicerahkan kita kepada sapa semua. dulu tamu ini, Deng. Bang Handi, kita jangan anggurin tamu dulu. Iya, Izin. silakan. Siapa tahu dia pulang lari marah. JSK, selamat malam, JSK. Mualaf Kristen dia Muslim. katanya. Oh, mualaf JSK. Ya bun, ya bun. Kristen Muslim ya Bang, mualaf ya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pejuang, Ini baru naik tuh pejuang receh. Satu lagi tuh. pejuang receh, Kristen Muslim, pejuang. Pejuang, Kristen Muslim, saudara. Enggak ngomong ya. Islam, Apa yang disampaikan Bang? Islam. Kasihan. Ustaz Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Saya Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sama Oke, kita. lanjut. Saya Muslim, Bun. Sama-sama. Ya. Ya, jadi Akang lagi dalam perjalanan menuju kepada rumah yang ingin bersyahadat. Kebetulan nggak jauh dari rumah beliau. Jadi semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Sambil menunggu. Ya, ini kita- 18 menit lagi nyampe. Ya, hati-hati aja Kang dalam perjalanan. Ini Tapi fenomena perjalanannya yang- menuju mana? Menuju akhirat atau kemana? Menuju kebaikan. Oh, menuju kebaikan. Ya, lanjut. Menuju pelaminan. Oh, menuju pelaminan. Ada lagi nih banyak menyangkut dosa ini. Siap. Kisah Nabi Adam alaihissalam yang Adam alaihissalam. ya dikeluarkan dari surga Siap. ke bumi Iya. untuk menjadi khalifah beranak cucu. Siap. Ya, apa hikmahnya untuk orang Islam, dan kalau kita lihat apakah benar itu dosanya Adam itu ditanggung oleh anak cucunya kan begitu? Atau sebaliknya, dengan adanya peristiwa ini kita menjadi cerdas, bisa beradab di muka bumi. Silakan maju. Iya, baik. Landasan pijakan kita sebagai hamba Allah terhadap apa yang terjadi sebagai rahasia Allah sebelum kita anak turunan Adam ini dicipta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Sadaqallah. Dan sungguh telah aku pesankan kepada Adam dulu, tetapi kemudian Adam alaihissalam itu lupa, dan aku tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi menurut Al-Quranul Karim, Nabi Adam alaihissalam ketika ia jatuh itu karena lupa. Dan ketika ia jatuh tidak ada upaya yang kuat untuk ingkar terhadap peringatan Allah. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu
asma. Jadi Adam alaihissalam itu lupa. Ketika ada perintah, wahai Adam, jangan kau makan. Jangan kau makan buah tersebut. Nabi Adam kemudian memakannya. Bukan karena faktor unsur sengaja. Bukan. Bukan karena dia benar-benar ingin makan. Nafsu. Sepenuhnya enggak. Tapi Adam alaihissalam lupa akan perintah itu. Dan tak ada kemudian semangat yang membara, semangat yang berapi-api untuk memakan, untuk melanggar. Tidak. Jadi tak akan mungkin seorang muslim mengatakan berkat Adam sehingga kita jatuh. Enggak mungkin. Itu mustahil. Mustahil itu terjadi. Kenapa? Al-Quran membimbing umat Islam. Nabi Adam alaihissalam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam alaihissalam jatuh khilaf dikarenakan lupa, dan juga ketika dia jatuh tidak karena dorongan yang dahsyat untuk melanggar perintah itu, untuk melanggar larangan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kalimat-kalimat sehingga beliau bertaubat. Dan Allah segala penerima taubat. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang terjadi. Maka umat Islam itu tidak ada ajaran Nabi Adam alaihissalam itu dikutuk, keturunannya diwariskan. Itu tak ada dalam Islam. Dari sejak semula umat Islam tidak pernah memfitnah Nabi Adam alaihissalam. Sementara pola yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, iblis itu adalah musuh, maka perlakukanlah iblis itu sebagai musuh yang nyata. Itu jelas dalam Al-Quranul Karim. Maka kita menjadikan iblis itu musuh. Ketika iblis ingin merasuki kita, kemudian mengajarkan kita untuk mengimani, mempercayai, meyakini Nabi Adam alaihissalam telah jatuh ke dalam dosa sehingga dosanya diwariskan kepada kita, maka kita mengatakan tidak, itu fitnah. Maka kita tidak menjadi seorang non-muslim. Ketika kita diiming-imingi Indomie, diiming-imingi kemudian kesehatan, diiming-imingi kemudian asuransi kesehatan, bla 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 dan seterusnya, hanya karena digiring untuk mengimani dan mempercayai Adam mewariskan dosa, kita tolak itu semua. Kenapa? Karena Adam alaihissalam adalah hamba Allah yang mulia, yang kemudian didudukkan sebagai pemimpin di atas muka bumi, begitu juga kita sebagai keturunannya. Maka umat Islam tidak ada sedikit pun lisannya memfitnah buyutnya, neneknya, kakeknya alaihissalam Adam. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari pola yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, di Kejadian 3 nomor 15, di situ diterangkan, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis, antara keturunanmu wahai iblis dan keturunannya wanita ini, Hawa. Sekarang permasalahannya, ketika ternyata kitab itu menceritakan Tuhan mengadakan permusuhan, berarti dua kubu ini bermusuhan dari sejak Adam sampai kepada keturunannya akhir zaman sampai kiamat. Nah, pola yang muncul kemudian sebagai tolak ukur, bagaimana kaidah-kaidah kehidupan keberagamaan antara Islam dan Kristen. Islam acap kali menyebut nama Adam selalu disertai alaihissalam, atasnya keselamatan. Artinya umat Islam bersih dari kebencian, dari dendam kepada Adam alaihissalam. Tetap mendudukkan Adam alaihissalam sebagai manusia, sebagai pemimpin, khalifah yang kemudian diberkati oleh pencipta langit dan bumi untuk sebagai pemimpin melumpuhkan, menaklukkan alam semesta ini. Subhanallah. Tapi kalau di seberang, sikit-sikit Adam mewariskan, sikit-sikit Adam itu dikutuk, sikit-sikit Adam disetarakan dengan iblis yang dikutuk di Gan Eden. Nah, ini cerminan. Maka muncul pertanyaan, sebagai penikmat debat lintas agama, muncul pertanyaan, ente keturunan Adam apa keturunan iblis sih? Kok sikit-sikit menceritakan keburukan nenek lu yang sebenarnya nggak ada di dalam kitab lu sendiri? Lu mengatakan nenek lu, kakek lu itu dikutuk, dalilnya mana? Tak ada. Ada apa dengan diri lu? Kok sikit-sikit benci, sikit-sikit fitnah? Lu itu keturunan Adam atau keturunan sibilisasi sebenarnya? Oh, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Matamu suwe. Ajaran siapa? Oh, karena kakek kita sudah mana dalilnya, kucluk? Gak ada dalil. Semata-mata doktrin, dogma. Sedangkan di kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2, Adam
keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Lalu mana? Tidak ada, berarti itu jatuhnya fitnah. Orang yang difitnah biasanya orang yang dibenci. Tidak akan mungkin seseorang memfitnah seseorang di mana orang itu dicintainya. Saya sayang kepada Bang Handi. Mustahil saya memfitnah Bang Handi. Mustahil. Justru kalau ada orang yang memfitnah Bang Handi, maka saya akan membelanya. Ini tak ada dalil, tak ada kemudian sinyal yang mengatakan ada mewariskan dosa. Woi, secara darah daging sampai turunan ke 100 dikatakan ada mewariskan dosa. Muncul pertanyaan. Sini loh, gue mau nanya. Apa Bang? Lo itu keturunan Adam atau keturunan setan? Kok kerja lu cuman fitnah-fitnah Adam doang? Dalilnya mengatakan yang difitnah ular, yang dikutuk ular, yang dikutuk adalah tanah. Lo kok kamu mengatakan Adam yang dikutuk? Adam yang mewariskan dosa. Sekali lagi sini, aku mau tanya. Apa Bang? Lo itu keturunan Adam atau keturunan setan? Karena Tuhan mengatakan, menggariskan sebuah kaidah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, makanlah setiap makanan yang berasal dari bumi. Makanlah yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu adalah musuhnya tak bagimu. Setan mengajarkan makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Dan Anda kok canggih kali. Setiap ada larangan, oh ini udah dibatalin bos. Jangan makan ini, oh udah dibatalin bos. Kami nggak lagi terikat di situ bos. Ini sebenarnya kalian ini apa? Keturunan Adam kah atau keturunan, ini pertanyaan, keturunan Adam atau keturunan setan? Kok semua dibatalin? Yesus mengatakan barang siapa yang membatalkan, barang siapa yang meninggalkan, meskipun yang paling secuil dan paling terkecil, kata Yesus, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Loh kok sekarang justru bukan yang kecil semuanya dimakan? Ada apa dengan diri lo? Adam jatuh karena makan buah, satu aja dilarang. Tapi Adam jatuh, khilaf, lupa kalau dalam Al-Quranul Karim Anda fitnah, dia telah mewariskan dosa. Lah bagaimana ente yang makan semua yang dilarang, cak kangkung? Adam cuma satu, mewariskan dosa kepada keturunannya. Dalam konsep keyakinan saudara, ente makan semua yang diharamkan. Apa yang Anda wariskan kepada keturunan Anda rupanya? Onde-onde Jawa isi bom. Anda kasih anak Anda makan, karena Adam satu aja dihukum. Bahkan konsep keyakinan Anda mewariskan dosa kepada seluruh keturunannya. Bagaimana dengan Anda yang makan makanan yang diharamkan seluruhnya? Berarti Anda mewariskan kemudian bukan dosa lagi kepada keturunan Anda, tapi Anda mewariskan neraka jahanam. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup, teman-teman. Contoh, ini contoh kalau kita ceramah, contoh. Bukan sebagai guru saya di sini, hanya contoh aja, latihan. Lanjut Bang Handi. Masya Allah. Mana tadi? Jadi sangat terang benderang ya hikmah Nabi Adam alaihissalam yang hilap memakan buah, tapi hikmahnya itu sangat besar buat kehidupan manusia di muka bumi ya. Jadi khalifah, pemimpin gitu. Kalau kisah Nabi Adam itu nggak ada hikmahnya, kita di sini semua akan telanjang loh. Bagaimana hidup dengan baik, kan itu hikmahnya sebenarnya. Intinya tidak ada dosa waris. Yang ada, saya ingin polling dulu, baik di YouTube maupun di sini. Dengarkan baik-baik pertanyaannya, tinggal memilih saja. Yang mendengarkan di sini jawab pertanyaan. Kalian itu sukanya A, harta waris, B, dosa waris. Silakan jawab. A atau B? Antum semua sukanya apa? A, harta waris, B, dosa waris. Jawab. Bang Handi, teman-teman saya angkat telepon sebentar ya, sebentar aja. Iya, Banyumas. Mana Bang? Coba di YouTube juga dijawab. Wih, dalam
itu dosa waris. B, naik B. Ada yang jawab B. Dosa A dosa waris, A harta waris, B dosa waris. Bang Andi, Iya. boleh diskusi? Iya, Nopal Muslim Kristen. Oneness. Oneness. Iya. Udah berapa kali Kristen. naik? Kristen juga dong, Nopal. Iya. Dia kan 6.000. Kan di. Iya. Jadi pertanyaanku ini apa ini? Saya kalau nggak bisa mampu jawab, saya nggak bisa jawab, boleh? Ini dulu lu pegang mana nih, harta waris apa dosa waris lu? No. Harta waris, dosa waris kan beda. Iya, yang mana lu pilih? Tuhan lah. Apa? Tuhan. Enggak, ini kok kasih pilihan. Harta waris atau dosa waris yang lu mau? Warta lah. Harta. Berarti kamu nggak percaya adanya dosa waris dari Adam? Saya bertanya, boleh saya awam boleh bertanya? Enggak, ini dulu selesaiin dulu. Jadi kalau nggak percaya adanya dosa waris. Iya, langkah kaki Yesus di Adam itu, Bang, bertanya dalil. Ya iya deh, oneness deh, oneness. Oneness apa sih artinya oneness? Katolik. Bapak adalah satu. Bapak dan Yesus satu gitu. Kamu melihat aku, kamu lihat Bapak. Jadi Bapak dan Yesus sama apa beda? Gimana ceritanya? Salib, silakan salib. Enggak, gimana ceritanya Oneness Katolik? Maksudnya gimana? Iya, emang kayaknya. Kan saya Katolik. Katolik rasa Oneness ya? Kok beda ya? Lucu ini. Dia sektenya Katolik, agamanya Wanes. Enggak. Oh. Wih. Kira-kira Nopal kalau mau bertanya mau nanya apa? Ke Adam, Bang, ke Adam mandi sebelum saya lahir. Coba bertanya yang baik, silakan. Makan buah itu dosa waris atau Adam mati? Suara langkah kaki itu siapa? Atau itu Ustaz Ali, silakan disimak. Itu mah Oten, itu kitab Oten. Terdengar langkah kaki Tuhan. Gimana? Iya. Saya kan sudah naik berapa kali. Saya awam, Bang. Kalau saya nggak bisa jawab, boleh? Ini yang dua natur ini, yang suka ada di komunnya Gurunda. Ya nggak apa-apa, dia bertanya lah, mau belajar. Apalagi pertanyaannya Nopal, silakan bertanya. Boleh nggak? Kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab. Kamu nggak usah jawab kalau kau bertanya. Kalau bertanya berarti kau nggak menjawab. Apa pertanyaanmu? Ya, seorang langkah kaki itu di Taman Eden, siapa itu? Atau suara Ya, aja? Kalau di Bible itu ya langkah kaki Tuhan, Adam sembunyi. Kalau di Bible. Ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Itu siapa, Kak Andi? Ya saya nggak punya kapasitas menjawab Bible mulu itu. Yang jelas tertulis langkah kaki Tuhan, terus Adam sembunyi dengan telanjang kan gitu. Langkah kaki Tuhan berarti ada langkah kaki. Ada langkah. Ya nggak tahu kok Adam ngumpet gitu loh. Anu apa? Tuhan mencari Adam. Di mana kak engkau Adam? Gitu kan langkah kaki Tuhan tuh. Bertanya, di mana kak engkau Adam? Tuhan bertanya gitu loh. Kan Adam tidak melihat kan di. Ada suara. Salib gimana ini urusannya? Lu kok ditanya tentang itu ya? Itu kan kakak sebelah. Itu gimana itu? Iya, tapi mungkin itu maksudnya di berapa kali? Ini Nopal ya. Iya, kita serang terus, kita simak Adam. Siapa itu Tuhan? Dia kan suara langkah kaki berarti manusia atau roh? Boleh jawab? Kalau saya nggak bisa jawab, saya menyerah. Jawab.
Bang, bisa nggak kita ngobrolnya yang ringan aja? Ini ngomong apa sih beleng-beleng? Abang itu nanya, tapi terus kalimatnya di akhir, kalau saya nggak bisa jawab minta dimaklum, atau ya mohon maaf kalau saya nggak bisa jawab. Abang nanya sama siapa sih sebenarnya? Bingung saya juga. Udahlah, kau mute dulu, kau diam dulu. Gloria, Kristen Muslim, saudara. Gloria ini kayaknya Kristen ya. Gloria, monitor. Saudara Gloria. Kepental gerunda. Teleponan beliau kepental. Gloria, Kristen Muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya Kristen, Bunda. Ya, aku udah kenal kau yang panjang-panjang rambutmu sebahu kan? Iya, bertanya. Yang dari samping ya mirip-mirip cewek, dari depan cowok. Ya, itulah kau, Bang. Silakan. Iya, ke Adam. Nggak usah, gini, nggak usah ke Adam. Itu kan terlalu sulit. Gini aja deh, yang gampang aja. Kenapa kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Jangan mut, saya nggak hujat. Saya nggak pernah hujat loh. Siapa yang bilang lu hujat? Jangan mut. Lu kenapa, percaya nggak? Lu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Nopal? Percaya. Bentar, Bang Andi, bentar. Saya dapat telepon tadi dari rumah sakit, katanya ada pasien yang hilang katanya. Coba, janganlah. Takutnya ini nih yang naik. Aduh. Hujat loh. Mau belajar dia, nggak apa-apa. Belajar. Kok hujat? Menurut kamu, Noval, Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Yohanes 1:13. Pada mulanya firman menjadi Allah. Enggak, saya nggak nanya itu. Dengerin baik-baik, Noval. Baik. Bang, boleh. Yesus, menurut kamu Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Saya hujat enggak? Saya hujat apa enggak? Bagaimana Ustaz Ali mau menghadapi beginian? Hanya aku yang sabar menghadapinya. Udah dibilang tadi dokter telepon ke saya. Aduh. Udah, saya 1 menit lagi nyampe. Iya, aman. Jangan diturunin lah. Nopal ini kan anaknya baik juga sih. Iya, ini kewajiban teman-teman, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Kita harus berbagi gitu loh. Kita harus menyampaikannya gitu. Saya nggak pernah hujat agama apapun. Saya kan awam, bertanya aja. Gak apa-apa kan? Iya. Saya nggak mampu jawab. Saya nggak bisa jawab. Tapi kan saya baca data juga. Iya, paham. Apa lu percaya nggak kalau Tuhan itu cuma satu? Iya, tadi dari gue masak. Tuhan banyak. Saya nggak percaya Luka Tambunan tuh nabi. Kamu masih sering ke gereja apa jarang? Udah jarang, Bang. Kenapa? Ada patung-patung. Ada patung-patung di situ. Tapi kan saya Katolik, ada patung Yesus, patung Bunda Maria. Aduh. Iya, gereja aja Sabtu Minggu. Jadi kamu nggak suka patung? Iya. Jadi kamu percaya Yesus dan Bapa itu beda? Iya, kenapa? Yesus dan Bapa itu beda atau sama? Sama. Siapa melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu perkuat aku, Bang. Beda, bro. Satu pengutus, satu diutus. Kok bilang sama? Siapa yang ngajarin kamu bilang Yesus dan Bapa sama? Barang siapa melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu bagaimana, Kak? Bertanya. Saya nggak hujat. Artinya itu kan bahasa yang harus diterjemahkan bagi orang-orang yang berpikir. Artinya apa yang aku kerja, dengerin dulu penjelasannya. Apa yang aku kerjakan, ya,
Itu semua perintah Bapak. Boleh. Bukan berarti melihat Yesus melihat Bapak. Beda itu. Itu ya. Oh, itu kan dalil Bang Data. Saya punya. Jelaskan dulu Ustaz Alif. Ini si Andara nih. Si Anda kau jelasin dulu Anda. Bro. Buka mic Anda. Ini kalau Protestan setemani saya turun. Enggak, bukan Protestan dia. Ini sama dengan kau. Anda jelasin dulu. Tidak, kalau Katolik Oneness setemani, kalau Protestan saya tidak mau. Pagan. Bukan dia. Siapa yang pagan? Protestan. Buset dah. Wow. Itu Ada pagan. iya kok dalam apa? Tapi namanya ini. Enggak. Bapak mati. Galatia 13. Simak. Mana kau jawab Anda? Apa itu? Kau narasi dulu. Apa yang saya mau dinarasikan? Saya mau itu kan tadi itu ditanya sama itu Handi Selebis itu. Jawab mana? itu. Jangan kau hujat. Jangan kau hujat bertanya. Loh. Siapa sih yang menghujat? Ini sih kita baru bicara. Jawab pertanyaannya Handi Selebis gitu. Yang mana? Yang ditanya tadi apa itu ditanya? Yang mana Bang? Aduh. Anda kasih tahu aja. Bapak dan Yesus katanya sama. Menurut kamu beda nggak bro? Oh ya itu silakan dia dulu yang bernarasi. Itu kan giliran dia. Nanti saya belakang. Sesuai bertanya. Kau lagi. Kalau kau Protestan nggak terima. Jawab pertanyaan. Kita di sini bukan bahas denom, tapi bahas itu pertanyaan. Jawab itu pertanyaan. Kau Protestan, saya nggak terima. Ya terserah kau mau terima apa hubungannya juga dengan saya. Emangnya kau Tuhan? Cocok lah. Tidak masalah. Kau bantah. Kau mau terima atau tidak? Ya, apa Kau hubungannya? bantah kata Yahweh ya? Kau bantah Elohim? Kau bantah? Tidak kamu. Kau mau terima saya atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Emangnya kau kan bertanya. Tidak saya pikir. Saya kan bertanya. Saya nggak hujat. Iya betul. Tapi kau bilang saya tidak terima. Ya kamu mau terima atau tidak? Ya apa hubungannya dengan saya? Saya kan bertanya. Kau jawab. Iya saya sudah jawab. Mana jawabanmu? Ya apa hubungannya? Saya tidak bahas denom di sini. Oke, kau jawab. Saya tidak mau. Emangnya kau siapa? Ini bukan ini kita di sini diskusi, bukan tanya-tanya pribadi denom. Yang diuji di sini adalah pemahaman iman yang dibahas di sini, bukan denom. Oke. Kau jawab apa? Siapa itu Bapak? Yesus. Kalau kau nggak kau dulu kan yang ditanya, baru saya. Oke. Kalau kau sudah nggak percaya Yesus Tuhan, sudah, gak usah bahas. Cukup. Emangnya kau sudah dengar saya tidak percaya? Gimana sih? Ya, aku percaya Yesus. What fan? Kenapa sih ini orang ini mabok apa ini? Mana sih? Mabok kah? Tidak, kau percaya tidak Yesus? Ya kenapa kau tanya? Itu yang ditanya tadi itu apakah Yesus itu dan Allah itu sama? Itu yang ditanya sama kamu. Enggak ada gua mah. Jangan dulu. Itu yang ditanya tadi itu. Apakah tuh Yesus dan Bapa itu sama? Ya sama. Sama dalam arti apa? Satu Kosongin satu buat Banyuman naik. Kosongin satu, jangan naikkan lagi dulu. Satu dalam apa dulu? Kan banyak satu dalam apa dulu? Iya, kok apa? Maksudmu apa? Ini kan giliran kamu satu apa? Yesus dan Bapa satu apa? Menurut kamu? Kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Iya, saya tanya satu apa menurutmu? Jangan melihat. Ini kan satu apa menurut kamu? Iya, Bapak. Satu Bapa, berarti Yesus dua. Loh, kok satu dua? Nah, kamu katakan satu Bapa, berarti kan kayak saya begini, saudara kandung saya kan ada dua, berarti kan saya satu Bapa, berarti saya ini dua, tapi satu Bapa. Kau bicara Anda. Kau memang ini
Enggak, ini kan pengertian kamu kan katakan satu Bapa, berarti Yesus ini dua. Kau bantah Bibel. Satu bapaknya, gitu. Kau bantah Bibel. Kok bantah Bibel? Ini pertanyaan jawab. Nana. Dulu, maksudnya kan kamu mengimani bahwa dia itu. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapak, itu jawabanku. Iya, berarti satu Bapa itu. Iyalah, satu. Untuk apa aku bilang dua, bodoh? Bodoh. Oke, maaf. Simpel saja, Yesus itu satu dalam apa dengan Bapa gitu. Satu pribadi kah? Satu apakah? Itu loh. Gue bantah pertanyaan Yesus, perkataan Yesus. Gue bantah. Siapa yang membantah? Ini kan kamu ditanya. Makanya kita mau dengar. Kamu kan mengimani. Imanmu kan satu apa? Itu yang kita mau tahu. Ini apa ini? Ini Kristen atau apa ini Anda? Biar juga saya percaya gitu loh. Oke, ini Anda Kristen atau apa? Ya saya Kristen. Oh iya, terus apa? Kok bantah kata Yesus? Dia bilang Bapak. Kenapa bisa saya bantah-bantah? Saya tidak bantah-bantah, cuma kan ini satu atau dua. Satu apa? Siapa yang satu? Aku dan Bapak adalah satu. Iya, satu apa? Itu yang ditanya, satu apa? Satu atau dua, pilih aku atau dia yang kau suka. Lanjut. Satu apa di sini? Ini kan Yesus dan Bapa satu apa? Itu loh. Kamu kan belum jelaskan satu apa? Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Satu apa? Ya, iya. Elohim. Berarti satu Elohim. Berarti Allah juga punya Elohim. Karena dia satu Elohim, jadi Allah punya Elohim, Yesus punya Elohim, jadi Yesus dan Allah satu. Ini yang bikin orang berdebat. Lalu perkataan Yesus satu Elohim katanya kan, berarti Allah berdebat. Yesus punya Elohim, Yesus dan Allah satu Elohim. Iya, begitu bukan? Oke, cukup. Itu aku dan Bapak adalah satu, bagaimana itu jawabanmu? Aku dan Alpha adalah Omega. Kamu belum clear. Clearkan dulu satu apa. Kalau kamu katakan tadi satu Elohim, kalau bantah kata Yesus. Makanya saya katakan kalau satu Elohim berarti Allah mempunyai Elohim, Yesus mempunyai Elohim. Jadi Allah dan Yesus satu Elohim. Itu maksudnya. Apa? Coba ulang. Kan tadi bilang satu Elohim, berarti Allah mempunyai Elohim, Yesus mempunyai Elohim, berarti Yesus dan Allah satu Elohim, begitu? Kan satu Bang. Iya satu apa? Ini kan satu apa dulu? Kamu kan sudah bilang satu Elohim. Betul enggak? Kita selalu berdiskusi. Kalau saya belajar lagi, saya awam. Makanya tadi saya bertanya dari awal. Itu oke, aku bantah. Aku dan Bapak adalah satu. Bagaimana jawaban Anda? Bagaimana jawabanmu? Kalau saya jelas sudah akan menjawab ketika kamu dulu membereskan narasimu. Itu kan Yesus berkata. Kau jawab. Iya, Yesus berkata. Tapi kamu mengartikan itu satu apa? Kata satu di sini. Oke. Saya nggak bisa jawab. Oke, menyerah. Oh ya. Tadi kan kamu bilang satu. Jangan kebantah kata Yesus. Hanya saya bilang satu apa? Bilang satu Elohim. Berarti kalau Yesus dan Allah satu Elohim, berarti Allah mempunyai Elohim dan Yesus. Saya awam, tapi saya baca itu. Oke, lanjut. Gimana kau? Kau bantah kata Yesus? Itu aku. Bantah apa? Berarti kau tidak terima lagi kitab. Apa yang mau dibantah di sini? Kau belum mengeluarkan narasimu. Saya awam. Yesus, saya mau bantah, tapi aku nyerah. Oke, saya nggak bisa jawab. Kau gimana jawabanmu Anda? Jawab dulu. Masa kau bilang satu baru kau tidak tahu satu apa? Masa kau bisa mengimani satu baru satu apa? Itu loh. Jangan pura-pura. Kita ini adalah orang yang logis semua. Bukan iya, itu kan tertulis. Kau bantah. Kalau kau bantah silakan. Saya apa yang saya mau bantah? Kamu yang mau saya bantah itu narasimu. Satu apa? Makanya katakan satu apa baru itu yang saya bantah. Kalau kayak tadi kau katakan satu Elohim, makanya saya bilang berarti Allah mempunyai Elohim dan Yesus mempunyai Elohim. Berarti Allah dan Yesus satu Elohim. Saya bantah maksudnya itu. Saya nggak bisa jawab, itu aja datanya. Saya nggak bisa jawab, nyerah. Aku nggak bisa jawab, nyerah. Kau aja jawab. Terus kau bilang satu apa? Kau jawab.
Ini kan sekamu. Loh, kok saya? Ya, nyerah. Aku awam. Gak apa-apa. Sama-sama. Tidak ada yang awam juga saya. Ya kau jawab. Tapi kamu kan yang mempertanggungjawabkan satu apa? Kau jawab. Oke, nyerah. Aku nyerah. Kau jawab. Coba. Loh, apa yang saya mau jawab? Saya mau mendengarkan kamu. Kau bantah kata Yesus kalau begitu. Kau bukan kata Yesus yang saya mau bantah, tapi katamu yang saya mau bantah. Kayak tadi saya sudah membantah katamu, bukan kata Yesus yang saya mau bantah. Oke, nggak usah bawa Elohim. Iya, nggak usah. Itu iya, apa? Satu. Kau jawab. Iya, satu apa dulu baru saya bantah itu loh. Saya nggak bisa jawab. Maaf, saya awam. Kau jawab, coba. Nah, kenapa kau bilang kamu mau membantah? Kata apa yang saya mau bantah? Saya nggak bantah. Kau jawab. Kamu kan bilang kamu mau membantah. Kamu membantah apa yang saya mau bantah? Saya nggak jawab, telingamu korek. Saya nggak bantah. Gimana sih? Telinganya ini orang gimana? Kau dengar enggak? Kau kan bilang Bapa dan Yesus itu satu. Makanya saya tanya satu apa? Kau bilang jawab. Kau yang bilang satu. Jadi kau satu apa? Nah, jelaskan satu apa? Saya awam. Loh, kau kan tidak bilang tadi waktu ditanya apa Yesus dan Bapa berbeda. Kau tidak bilang saya awam. Kau bilang satu. Itu kan tertulis. Itu tertulis. Itu bukan awam. Sekarang baru kau bilang awam. Iya, itu kan tertulis. Kau jawab. Ya, makanya satu apa? Kau jawab. Loh, kok gimana sih ini orang? Satu apa dulu? Ya, kau jawab, Pak. Kau jawab pengertianmu. Saya nyerah. Bisa menjawab ketika belum ada jawaban yang kau kasih keluar. Karena saya akan menanggapi jawabanmu itu dalam arti kau mengertikan satu. Ya, jadi itu yang saya mau tanggapi. Karena kau katakan Allah dan Yesus itu satu. Silakan satu apa? Contoh tadi saya sudah bantah. Katanya satu Elohim. Berarti Allah mempunyai Elohim, Yesus mempunyai Elohim. Berarti dia satu Elohim. Oke. Satu apa lagi? Apa? Saya Bang. Coba ulang. Satu apa lagi? Berarti Yesus Tuhan. Kau masih anggap? Jangan dulu kita ke situ. Tidak. Kau masih anggap Yesus Tuhan? Jelas. Ya. Tapi ini loh kata satu yang bereskan dulu. Kalau kau bilang Yesus dan Allah itu satu. Kamu itu kejar. Saya awam. Coba dulu gini. Sebenarnya gini. Pengen tahu dulu, kalau Nopal itu Yesus dengan Bapa itu sama atau beda? Satu. Satu. Itu. Berarti nggak beda? Iya. Oke. Pak Andra? Pak Andra? Itu dong kalau baru kita jelas. Berarti Allah dan Yesus itu berarti tidak berbeda. Berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri, begitu kan? Cek Gurunda kemana ya Gurunda? Begitu ya, kayaknya kan. Coba Bang Andi dihubungi Bang Andi. Ini saya yakin ini 1 bulan ganti 10 guru ini di kelasnya ini Bang Nopal ini. Saya awam Bang. Tapi kan saya baca. Apa? Enggak, gini loh Nopal kau kan baca. Coba gini pelan-pelan ya, kita ngobrol yang datar-datar aja. Berarti kan satu sama kan? Kau bilang sama. Yesus dengan Bapa itu sama satu. Itu kan tulis sekali. Oke. Ketika Yesus berada di dalam kandungan ibunya, berarti mereka satu kandungan. Itu sudah nggak terima kayak Anda. Sebentar. Berarti Yesus dengan Bapa satu kandungan. Iya. Berarti yang dikandung oleh ibunya Bunda Maria itu Yesus dengan Bapa. Malas bicara sama Anda, saya bicara coba Anda kau jawab. Kau bilang sama satu. Aduh, Mak. Saya mana sih? Kau yang bilang tadi, hey. Bang, sulit itu Bang. Nanti lagi ke tertunggal siapa yang mati?
manusia. Kalau kau tadi sudah jawab, kenapa jadi sulit? Iya, itu Iban kami. Berawal dari pertanyaan, Yesus dengan Bapa itu sama atau beda? Sama. Sama. Yesus itu maksudnya Bapa itu sendiri. Betul. Nah, ketika Yesus berada di dalam kandungan ibunya, berarti sama Bapa juga ada di dalam kandungan ibunya. Betul, tapi bukan manusia di kayu berarti salib. Yesus dengan Bapa satu kandungan. Betul, kalau nggak mau terima ya sudah, nggak apa-apa. Berarti ibunya mengandung Yesus dengan Bapa. Betul. Berarti ada berapa yang dikandung oleh ibunya? 1, bukan 3. Kacau. Bang Andi mainannya ini sebenarnya Bang Andi, ya Allah. Isti. Kasihan ya. Aduh. Bang Andra gimana Bang Anda? Bang Anda? Ya dari situ kan tadi makanya dia kan bilang sama, berarti dia sendiri kan, makanya itu yang kita kejar. Dari mana dia mengambil bahwa apa tadi itu yang dia bawa itu, Bapa dan anak itu satu kan? Itu kan tertulis. Aku enggak, gini, kalau Pak Anda itu mengimani Yesus dengan Bapa itu satu pribadi atau memang pribadi yang berbeda? Iya, aku jawab dulu. Oke, saya ya, ini giliran saya Nopal ya. Iya. Orang yang cerdas, orang yang punya pemikiran yang logis, namanya Bapa dan anak itu pasti berbeda. Woi, kau punya anak nggak? Kau punya anak? Kau sama anakmu sama nggak? Oke. Jadi orang itu yang pemikir, yang berfungsi. Kau punya anak nggak? Kau punya anak nggak? Kau anakmu sama nggak? Namanya anak dengan bapak itu pasti berbeda. Anak bukan bapak, bapak bukan anak, bukan dia sama. Ini kayak gini. Ini orang berdebat. Nopal, ngomongnya gantian. Pak Anda selesai ngomong dulu, baru kamu tanggapi. Itu. Jadi biar nangkap diskusinya. Iya, diam dulu Nopal. Jadi ya kalau kita menggunakan pemikiran sebagai, jangan sia-siakan pemikiran. Sama Anda. Kau punya anak nggak? Kau punya anak nggak? Nak lagi, aduh, kenapa sih? Mabuk karena Nopal. Kau sama anakmu sama nggak? Anakmu sendiri. Apa hubungannya dengan ke situ? Kan 3. Sebenarnya ini yang saya mau tanya kamu, bukan pertanyaan itu ke saya. Itu kan baca sih. Karena kau tidak bisa membedakan anak dengan bapak. Jadi harusnya saya yang bertanya kepada kamu, apa kamu dengan anakmu sama? Apa kamu itu adalah apa anakmu itu adalah kamu sendiri? Kau punya anak nggak? Kau punya anak nggak? Kamu punya anak nggak? Saya. Acuy. Novel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, saya udah sampai ini, insyaallah. Di lokasi. Ya, tapi di dalam mobil soalnya di luar rame banget itu, banyak. Oh, iya. Udah sama ibunya sih. Gurunda kemana ya? Kita cek lagi. Tadi kepental beliau jaringan. Oke teman-teman, cukup ya. Biasa saja, banganda.com. Sambil nunggu Gurunda mungkin Bunda. Iya, saya tidak diskusi saya cuma tadi itu kan mereka itu kan ngotot-ngotot juga, padahal ya tanya saya tanya. Nggak mau menyaksikan ini orang bersyahadat banganda.com. Ini Bunda, saya hampir setengah bulan lebih, hampir 1 bulan nggak diskusi sama Oten. Sekalinya ketemu diskusi sama model Bang Nopal ini, bingung saya mulainya dari mana dari tadi. Orang nggak jelas itu, Ustaz. Itulah makanya saya aja. Ini izin di ini dulu, oten-otennya di mute dulu. Saya turun aja ya. Perhatikan Bang Juma di bawah tuh jaringannya ya, sebentar ya. Oh ini ibunya, Masya Allah. Ini yang mau syahadatnya, namanya ibu apa?
Leni apa? Hah? Sebenarnya Leni Sibarani, cuman KTP nggak ada Sibaraninya. Oh, KTP nggak ada Sibarani. Marganya tapi Sibarani ya, Bu. Ibu dulu Kristennya Kristen apa, Bu? Saya Pantekosta. Pantekosta Protestan berarti ya? Iya, tapi ya gerejanya itu gereja Betel. Oh, gereja Betel. Iya. Ibu kenapa mau masuk Islam, Bu? Ya, saya suka diajak suami nih. Suami kan bisa ngobatin orang gitu. Oh, terus? Saya lihat dia pakai doa gitu. Nama Allah. Ya kemana-mana lah saya dibawa sama nih suami nih, ke Jawa kemana aja. Terus saya pikir baru berarti nikahnya ya, Bu ya, baru, tapi Ibu belum ini ya? Belum masuk Islam sekarang. Iya, belum. Ini calon suami. Terus saya suka disuruh sama calon suami dengerin Bang Juma gitu biar kamu tuh selamat gitu. Saya denger Bang Juma. Ya begitu, apa namanya, masuk di akal saya gitu. Kalau saya ini nggak boleh nyembah manusia gitu. Oh, jadi selama ini Ibu sekarang umur berapa tahun, Bu? Maaf kalau boleh tahu. Udah tua, saya udah 53. 53, berarti selama 53 tahun Ibu menyembah manusia Yesus itu. Oke, kita tunggu Gurunda Jumanya, Ibu. Insya Allah nanti kita di sini sadar. KTP-nya udah ada di tim API. Nanti Ustadz Alif bisa nginin buat sertifikat mualaf biar Ibu bisa merubah administrasi biar cepat Ibu menikah ya, Bu ya. Iya. KTP masih Kristen. Masih Kristen. Ada KTP-nya, Bu? Ada. Boleh saya lihat, Bu? Ada. Ini saya jauh-jauh langsung saya OTW ke sini, guys. Jangan ditampilkan langsung ya kan, nanti kena. Enggak. Agamanya aja. Oh, agamanya iya Kristen. Iya betul. Gini aja, sedikit aja ya. Ini KTP-nya udah di saya ya, guys. Saya nggak bisa menampilkan, tapi KTP udah di saya dan udah ada dikirim ke Bang Hadi juga. Nanti Ustadz Alif monitor. Nanti dibikinin sertifikat mualafnya biar ibunya langsung bisa cepat untuk bikin anak untuk nikah ya, Bu ya. Kok bikin anak? Nikah ya, Bu ya. Sama bapaknya. Insya Allah siap. Kita oleh tim API dibantu. Siap. Emang Ibu udah siap untuk sholat 5 waktu untuk puasa nanti, Bu? Iya, siap. Siap ya, Bu ya. Nanti Bapak yang ngajarkan ya, Bu ya. Insya Allah keren lah. Bapak bagus jodohnya, dapat mualaf. Pak, pahalanya gede banget, Pak. Pahalanya gimana sih, Tad, kalau misalkan punya istri mualaf, Tad? Maaf, Bu, KTP-nya nih, Bu. KTP-nya ya, udah tuh. Pak Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Otman ini siapa ini, Otman ini? Banget ya jarangannya Banjuma itu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Standby. Siap. Masya Allah keren. Kenapa saya langsung mengejar ke tempatnya Ibu sama Bapak ini, karena Ibu sama Bapak ini ternyata gaptek, tidak bisa menggunakan media sosial ya Pak ya. Tidak bisa menggunakan media sosial. Saya suruh buka TikTok, saya ajarin tetap gak bisa. Ya mau nggak mau saya langsung gaspol ke sini OTW. Insya Allah. Syukron jazakallahu khairan katsiran Bang Indra. Ayo dibantu tab-tab layar guys. Ini Gurunda, kita nunggu Gurunda ya. Ustadz Alif mungkin ada sedikit wejangan buat saya, buat Ibu. Kalau boleh menambahkan, ternyata anak Ibu ini juga dulu tadinya Kristen, tapi alhamdulillah setelah saya wawancara udah memeluk Islam juga anak Ibu ya, Bu ya. Udah masuk Islam. Iya. Atau belum? Iya. Oh, berarti anak duluan ya, Bu? Iya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Joshua Christian namanya, Joshua Christian. Oh, sekarang namanya siapa? Muhammad Latif. Muhammad Latif. Oh, keren namanya Muhammad Latif. Iya. Hebat ini Pak Agung ini, bisa memualafkan anak dan istri.
Oh jadi satu keluarga berarti ya Pak Agung ya? Iya, iya. Masya Allah, subhanallah, keren banget. Nanti kalau misalkan Bu ada saudara yang mau mualaf gitu ya, cantik, kasih ke saya mualaf. Ngomong-ngomong, kenapa di mobil di rumah rame? Rame banget. Ada saudaranya yang masih oten Bang Andi, gak enak. Makanya saya di parkiran aja di sini. Mudah-mudahan keluarga ibu yang tadi ikut mualaf juga ya Bu ya. Gak enak bentroknya Bang Andi. Kok signalnya kenapa ya Banyuma ya? Dia taruh ya. Kok signal gue yang putus-putus sih? Gimana sih? Iya Bunda. Gimana? Taruh. Gimana Dinda? Gimana signal? Saya sudah tadi bawa, cuma terbaca jaringanku, Kanda. Oh, nggak terbaca. Berat sekali jaringanku. Nah itu naik begitu ya. Naik begitu. Saya tutup. Halo, Coba Bang Juma. Iya. Oh ya. Jaringan Udah, saya cakep. gangguan baru, nggak bisa di sini. Kayaknya saya harus jual ini apartemen besok. Udah langsung aja dipandu Bu. Kalau mumpul lagi ini langsung aja Bu. Dinda. Mungkin Gerunda mau tanya-tanya dulu. Iya, dari mana Ibu ini kok sudah pakai hijab, Masya Allah? Saya dari mana? Katolik. Oh, saya atau dari saya gerejanya Pantekosta tadinya. Kencengan dikit ngomongnya. Saya gereja Betel, gereja Kristus Ramani, pokoknya semua gereja udah saya masukin. Udah saya ibadahin gitu. Mungkin Gerunda sinyalnya. Jaringan saya nggak bagus, teman-teman. Iya. Sini. Ini gimana solusinya ya, teman-teman ya? Langsung Apakah dipandu ada aja. alat untuk nangkap sinyal biar kuat gitu loh? Ada nggak alat? Berapapun harganya saya akan beli nih. Dimulai Berat aja. kali Bang. soalnya. Iya, ini di kota Jakarta tapi kok jaringannya begini ya? Ini udah bagus. Coba ganti kartu. Biasa Ini daerah situ penyiksaan kartu apa namanya. yang bagus. Penyiksaan ini namanya, penyiksaan. Gerunda, kalau sinyalnya apa pemancarnya satu ini ganti coba kartu tak itu. Siapa tahu di situ Telkomsel kurang Sudah bagus. pakai kartu IM3, sudah pakai Telkomsel. Oh, Langsung aja disalatkan aja Dinda. IM3 sudah. Oke, baik teman-teman sekalian, Ibu salam kenal dari saya Bang Suma, Zulkifli Mabas Official. Kita langsung syahadat Bu ya, ikuti saya ya Bu. Tangannya. Oke. Satu tangan. Ya, Masya Allah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha 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 Sinyal.
illallah illallah wa asyhadu washad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sah sahabat-sahabat sekalian, ya mohon maaf jaringan saya gangguan. Saya berada di kota Jakarta, tapi ternyata jaringannya di sini lebih bagus di atas gunung, di Gunung Halmahera daripada di sini. Besok saya kembali ke kota saya aja deh. Bagus ternyata jaringan di Jakarta ini, gak bersahabat. Oke, diambil alih, silakan didoakan Dinda Alif. Silakan. Ibu selamat datang di Islam Bu ya. Sehat terus, istiqomah, menjadi seorang muslimah yang baik. Silakan Dinda Alif. Ustaz Alif dipandu ulang aja Ustaz Alif. Tadi terputus-putus, dipandu ulang aja biar lancar sebelum doa. Udah, Bang Andi udah Ya. tadi lancar kok, udah. Mungkin begini maksud Bang Handi, untuk lebih menegaskan keabdolan aja yang disampaikan oleh Gurunda dan diikuti oleh Ibu tadi, kita singkat saja kan untuk lebih apa ya, puas aja gitu, lebih yakin gitu kan, karena tadi sempat terputus-putus dari Gurunda. Mungkin itu maksudnya ya, untuk Ikhwan Fillah juga, bahwa ini bukan maksud apa-apa, hanya untuk penegasan saja dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu maksud dari Bang Handi. Jadi mohon maaf Gurunda, sebenarnya tidak ada yang salah insya Allah yang tadi, dan karena di situ juga ada Akang, tapi ini untuk lebih memastikan lagi saja. Ibu ya, sedikit sebelum kita berdoa ya Ibu ya, pelan-pelan, mohon Ibu ikuti ya. Suara saya terdengar jelas ya Bu ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya Bu ya. Bismillah. Diikuti. Akang nggak ada suara, di mute Kang. Oh iya, Ibu. Siap. Oke, baik. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi. Bahwasannya. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi
bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar, takbir, alhamdulillah semuanya. Siap. Sebatas penegasan dan menjawab penasaran dari ikhwan fillah semua yang menyimak. Begitu ya. Baik. Selanjutnya langsung kita berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadi saya akan memohon bentuk pertama untuk pribadi masing-masing kita yang ada di sini dan juga untuk semua saudara kita yang ada di luar yang menyimak, terutama Ibu, mohon maaf sekali saya ingin bertanya seperti biasa. Apakah Ibu ada mungkin di antara kerabat yang dekat yang detik ini masih non-muslim? Banyak. Keluarga saya. Semua mayoritas. Tadi juga dijegal ada. Keluarga saya masih banyak. Tapi kalau suami muslim ya? Calon suami? Oke. Ya, baik. Oh, ada anak masih non-muslim? Udah mualaf 1. Baik. Masih ada orang dekat yang non-muslim. Ya, seperti biasa kita bermunajat, mohon kepada Allah, mohon para guru semuanya khusyuk dan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah. Ampuni dosa diri kami, ampuni dosa saudara-saudari kami, dan ampuni semua dosa umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas nikmat terbesar yang Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat terbesar dalam kehidupan ini adalah nikmat menerima kebenaran Islam, menjadi seorang muslim atau muslimah, menjadi seorang mukmin dan mukminah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah itu yang sudah ada pada diri kami. Dan ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, masih banyak di antara kami, saudara-saudari kami ya Allah, yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka. Barangkali di antara kami ada ayahnya, atau ibunya, adiknya, atau kakaknya yang masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka dimudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kami sangat rindu berkumpul dengan mereka di dalam kehidupan yang abadi, yaitu berada di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas segala nikmat karunia yang Kau berikan, kesehatan dan kemudahan setiap urusan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau di momen yang bahagia ini. Di antara kami barangkali masih ada yang sakit terbaring, kami mohon sembuhkan mereka ya Allah. Barangkali di antara saudara kami berada di dalam kesulitan, berada dalam ujian yang terberatnya. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah, dan lepaskanlah segala urusannya ya Allah, yang memberatkan urusan mereka ya Allah. Mudahkan segala urusannya, berikan ketabahan dan kesabaran, dan menjadi seorang mukmin yang sukses ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab qulubana ba'da idh hadaitana wa hab ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab qulubana ba'da idh hadaitana wa hab Maha memberi kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami pasangan, anak keturunan yang soleh dan soleha ya Allah, yang cinta terhadap agamamu ya Allah, yang menjadi penyejuk mata ini ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin.
Wangsurna 'alal qaumil hasidin, wangsurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, sebagaimana para guru kami juga sering membimbing kami, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, kuatkanlah pendirian setiap para pejuang agama-Mu, ya Allah, yang berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, kuatkan kesabaran mereka, ya Allah. Kuatkan pendirian mereka, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum kufar, ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum yang hasad, ya Allah, dan dalam menghadapi kaum-kaum munafik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah